Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain amma ba'du. Hadirin para pemirsa yang telah menonton video ini, saya Yudhistira Ranca dan ada dua teman saya nanti, ialah Hakim dan Rizky Alfian. Pada kesempatan ini saya menyelesaikan tugas mata kuliah psikologi pendidikan, yang dimana judul materi kami nanti yang akan kami jelaskan adalah diagnosis kesulitan belajar dan evaluasi hasil belajar. Sebelum kita melanjutkan video ini, marilah kita subscribe dulu di channel ini. Subscribe, like, and comment. Oke? Guys, jika kalian sudah subscribe, like, and comment, mari kita lihat profil IAIN Samarinda dulu sebelum kita melanjutkan penjelasan materi kami. Oke. Kota ini cukup besar dan padat, memiliki sungai terpanjang dan menggunakan simbol satwa endemik pesut. Ialah Kota Samarinda, merupakan pusat pemerintahan ibu kota Kalimantan Timur. Dari masa ke masa, kota ini terus menunjukkan peningkatan, tak hanya di sektor perekonomian, namun juga di sektor pendidikan. Institut Agama Islam Negeri Samarinda merupakan pendidikan tinggi pertama yang mengedepankan pengetahuan agama Islam. Merupakan buah tangan dari beberapa tokoh yang tergabung dalam organisasi Islam. Demi meningkatkan mutu pendidikan, IAIN Samarinda terus melakukan serangkaian kerjasama di bidang pendidikan, baik bertaraf nasional maupun internasional, melalui program kerjasama yang dijalin dengan berbagai lembaga terkait. Sejak berdiri, sampai sekarang Institut Agama Islam Negeri IAIN Samarinda telah mengalami 9 kali periode kepemimpinan. Tokoh-tokoh inilah yang membawa IAIN Samarinda tumbuh dan berkembang dan terus mengalami kemajuan dan peningkatan dari waktu ke waktu. Infrastruktur pendidikan didukung beberapa gedung bertingkat, dilengkapi dengan fasilitas penunjang berupa gedung perpustakaan, laboratorium, dan masjid untuk praktik ilmu agama Islam dengan menerapkan konsep lingkungan hijau. والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. Tidak hanya pada tumbuh kembang fasilitas, namun juga pengembangan pada fakultas dan jurusan seperti Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah,
program pasca sarjana atau magister. Untuk menjamin kualitas pendidikan, di tiap fakultas IAIN Samarinda memiliki lembaga penjamin mutu atau LPM yang menjadi pusat quality assurance dalam menciptakan budaya mutu Tridharma perguruan tinggi demi mewujudkan visi IAIN Samarinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluna? Alhamdulillah, baik. Where are you from, Mega? Ana min al-Fasl. ماذا تعملون هنا؟ راجعين من الدراسة. Sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Kalimantan Timur, IAIN Samarinda selalu mengedepankan pendalaman ilmu agama Islam, namun tidak mengesampingkan ilmu pengetahuan, penguasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris dengan bimbingan dosen yang berpengalaman di taraf nasional maupun internasional agar mereka nantinya mampu meraih prestasi yang membanggakan. Untuk itu, IAIN Samarinda memandang perlu adanya sebuah lembaga yang mampu melaksanakan program unggulan. Maka dibentuklah Ma'had Al-Jami'ah atau pesantren kampus. Dengan diikuti seluruh mahasiswa baru IAIN Samarinda dalam kurun waktu 1 tahun. Terlepas dari itu, puluhan unit kegiatan mahasiswa hadir untuk mengembangkan minat, bakat, serta potensi mahasiswa. This event will be our last big event because the next generation. Sebagai cikal bakal ibu kota negara yang baru, IAIN akan berevolusi menjadi Universitas Islam Negeri dengan meningkatkan fasilitas yang dimiliki, tenaga pengajar, hingga terus mencetak prestasi. IAIN Samarinda bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus bekerja sama dalam peningkatan mutu pendidikan melalui berbagai cara, salah satunya pemberian beasiswa, serta tidak kalah pentingnya, lulusan perguruan tinggi mampu mengisi formasi-formasi pekerjaan, baik di pemerintahan ataupun swasta. Spiritualitas, intelektualitas, profesionalitas, IAIN lebih baik, IAIN. Kebijakan politik suatu negara mempengaruhi kondisi dan situasi pendidikan yang ada di sekitarnya. Dengan berubahnya kebijakan, Republik Indonesia, ibu kotanya akan berpindah ke Kalimantan atau Borneo, menuntut kita semua, termasuk IAIN Samarinda, untuk berbuat yang terbaik sesuai dengan tuntutan peradaban bangsa. Selamat bergabung dengan IAIN Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi profil IAIN Samarinda. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi kami. Saya akan menjelaskan tentang kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik, disebabkan karena adanya gangguan, baik berasal dari faktor internal siswa, dibatasi faktor inteligensi maupun faktor eksternal siswa. Faktor-faktor ini menyebabkan siswa tidak mampu berkembang sesuai dengan kapasitas. Oke, yang tadi saya jelaskan itu adalah kesulitan belajar. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian evaluasi hasil belajar. Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari suatu objek. Istilah tren ini pada awalnya dikaitkan dengan prestasi belajar siswa. Akan tetapi, seiring
perkembangan waktu, tren ini telah memasuki setiap aspek kehidupan manusia. Dengan memaknai evaluasi sebagai proses pengumpulan data guna menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana dari tujuan tersebut pendidikan sudah dicapai. Ketika kata evaluasi ini dirangkai dengan kata hasil belajar atau EAB, berarti suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai keberhasilan siswa telah melakukan proses pembelajaran pada waktu tertentu. Ketika dirangkai dengan kata pendidikan, evaluasi pendidikan berarti suatu proses untuk menentukan nilai pertumbuhan dan kemajuan siswa ke arah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan di dalam kurikulum. Dan ketika dirangkai dan pengajaran evaluasi, pengajaran berarti suatu proses sistematika untuk menentukan proses keputusan untuk sejauh mana tujuan pengajaran yang dicapai oleh siswa tersebut. Oke, itu saja yang saya jelaskan dari saya. Kurang lebihnya akan dijelaskan oleh teman saya nanti selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana solusi mengatasi kesulitan belajar. Ada beberapa cara yang dapat digunakan oleh guru dan orang tua untuk membantu siswa agar tidak kesulitan dalam belajar. Yang dapat digunakan oleh guru yang pertama ialah menggunakan metode pembelajaran prior knowledge, yang artinya memberikan pengajaran yang baru tetapi masih berhubungan dengan pelajaran yang sebelumnya. Yang kedua adalah menggunakan mind mapping, mengajarkan kemampuan belajar mind mapping ini dengan guru membuatkan catatan untuk siswa atau siswa mencatat apa yang diperjelas oleh guru. Yang ketiga ialah sering memberikan umpan balik. Siswa dengan memberikan umpan balik, siswa dengan kesulitan belajar memiliki keterbatasan tidak sanggup mengerjakan tugas atau belajar dalam jangka waktu panjang, sehingga guru disarankan untuk memberikan tugas yang singkat dan konkret yang langsung diberi nilai. Yang keempat adalah pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, yakni guru harus bisa melibatkan siswa secara aktif dalam pelajaran. Yang kelima ada self monitoring. Self monitoring bertujuan agar siswa dapat menjaga dan mengontrol perilaku yang dibutuhkan. Yang keenam adalah scaffolded instruction, yaitu guru menyediakan asisten kepada siswa dalam mempelajari materi-materi atau tugas-tugas baru secara perlahan. Dan yang ketujuh, reciprocal teaching, meliputi dialog interaktif antara guru dan siswa yang memunculkan hubungan yang lebih dekat antara siswa dan guru. Guru juga dapat memberikan bantuan kepada siswa dalam menyelesaikan tugas dengan tahapan penyelesaian tugas. Yang kedelapan adalah instruksi secara langsung. Program ini ditetapkan pada beberapa bidang akademis seperti membaca, berhitung, sains, sosial, dan lain sebagainya. Instruksi disampaikan dengan langsung bertatap muka kepada siswa. Yang kesembilan ada peer tutoring. Guru menyusun program pembelajaran dengan cara mengelompokkan siswa-siswa dalam beberapa kelompok dan kemudian menetapkan siswa yang memiliki kemampuan yang lebih berkelompok dengan siswa yang berpengetahuan rendah. Yang ke-10 ada self-instruction, yaitu guru mengajarkan siswa untuk menyadari jenis-jenis pemecahan masalah terhadap tugas-tugasnya yang dihadapi. Dan yang terakhir ke-11 ada service delivery models. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran ini, siswa yang mengalami kesulitan belajar ditempatkan pada satu ruang khusus agar guru dapat menjelaskan suatu materi hanya kepada satu siswa tersebut. Tidak hanya guru, orang tua juga dapat berperan aktif membantu siswa atau peserta didik yang kesulitan dalam belajar. Peran orang tua yang pertama bisa menjalin komunikasi dengan guru kelas. Jadi orang tua dan guru kelas itu harus saling berhubungan agar mengetahui di mana kemampuan dan kesulitan dialami oleh anak. Yang kedua, mengulang materi pembelajaran yang telah diberikan di sekolah. Yang ketiga, kepekaan orang tua terhadap kondisi anak, tidak menuntut lebih di luar kemampuan siswa atau peserta didik. Berikan motivasi. Yang keempat, berikan motivasi kepada anak. Yang kelima, hindarkan membandingkan anak yang satu dengan saudara-saudara lain atau anak-anak yang lain.
Yang terakhir, mendampingi anak ketika belajar agar bisa bertanya dan memberikan bantuan jika ada kesulitan dalam belajar. Itu saja solusi menghadapi kesulitan dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja faktor-faktor yang penyebab timbulnya kesulitan dalam belajar. Secara garis besar, faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri dari dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu sebab-sebab kesulitan belajar yang bersifat fisik, yaitu karena sakit atau menderita cacat tubuh. Dan sebab-sebab kesulitan belajar yang bersifat psikis, yaitu faktor intelijensi, bakat, minat, motivasi, dan kesehatan mental. Faktor eksternal, faktor keluarga, dari faktor orang tua, cara mendidik dari orang tua, hubungan orang tua dengan anak, suasana rumah atau keluarga. Faktor sekolah itu dari guru yang tidak berkualitas, hubungan antara guru dengan siswa yang kurang baik, guru yang tidak punya kecakapan dalam usaha mendiagnosis kesulitan belajar siswa, kesulitan belajar siswa, faktor media massa dan lingkungan sosial, baik teman bergaul, lingkungan tetangga, maupun aktivitas dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab kesulitan dalam belajar ini dapat berupa sebab-sebab individual maupun sebab-sebab yang kompleks. Terus, pengajaran remedial dan kaitannya dengan diagnosis kesulitan belajar. Pengajaran remedial merupakan suatu bentuk pengajaran yang bersifat mengobati, menyembuhkan, atau membetulkan pengajaran dan membuatnya menjadi lebih baik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Kesulitan belajar yang dialami siswa di sekolah bisa bermacam-macam, baik dalam hal menerima pelajaran, menyerap pelajaran, atau kedua-duanya. Dalam hal ini, kegiatan remedial atau perbaikan dilakukan bukanlah sekedar kegiatan memberikan ulangan-ulangan. Dalam hal ini, seorang guru biasanya menggunakan studi khusus untuk menangani para siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, baik dengan melakukan kegiatan yang berupa perlakuan pengajaran maupun kegiatan bimbingan yang dapat membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara optimal. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi penjelasan dari materi-materi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Jika kesalahan itu ada, maka dari kami sendiri. Jika kelebihan itu ada, maka dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiq ila qum thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.